Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan dan yang kami hormati Bapak Alim Ulama, seluruh guru-guru kami yang tidak sempat saya sebut satu persatu saking banyaknya, dan juga tidak mengurangi rasa takzim kami kepada beliau semuanya. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya bisa berkumpul dengan sahabat-sahabat semuanya dan juga bersama guru-guru kami semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, rahmat dan salam mudah-mudahan tetap Allah curahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kami ikut-ikut memperjuangkan agama Allah bersama para guru-guru kami, bersama para kiai-kiai kami yang saya selalu siap untuk mendampingi perjuangan beliau semuanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kami memberikan judul yaitu cara memilih teman idola. Kita ketahui bahwasanya pada saat ini umat manusia di seluruh dunia kurang lebih 7 miliar. Kalau di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat mengidolakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman tabi'in, mereka ada sahabat yang dijadikan sebagai idolanya. Tabi'in, mereka mengidolakan para tabi'in di zaman itu. Akan tetapi di dalam suasana di akhir-akhir zaman ini, siapa yang berhak untuk kita jadikan sebagai idola kita? Agar supaya iman yang ada pada diri kita, ketakwaan yang ada pada diri kita akan terselamatkan, tidak akan terkikis habis karena perjuangan daripada siapa yang kita idolakan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitonatan min dunikum. Al-ayah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu, janganlah kalian semuanya menjadikan bitonatan, teman idolamu, min dunikum, dari selain golongan kalian. Pesan Allah Subhanahu wa ta'ala ini sangat berharga. Harus kita cermati bersama-sama. Jangan sampai kita ini menjadi manusia yang tidak berada di dalam jalur Shiratal Mustaqim, yaitu agama Islam. Jalur yang benar, jalur yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ini merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di dalam mengambil teman idola, menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, bitonatan adalah teman idola, min dunikum, dari selain golongan kalian. Itu ada yang mentafsiri bahwasanya ada dua sektor tafsir daripada min dunikum, dari selain golongan kalian. Yang pertama adalah sektor akidah. Orang yang tidak seakidah dengan kita, orang yang tidak seiman dengan kita, tidak diperbolehkan kita jadikan sebagai teman idola. Coba kita perhatikan kenyataan yang ada di zaman sekarang ini. Orang yang sudah mengaku dirinya muslim, yang sudah mengaku dirinya mukmin, ternyata mereka semuanya ada yang mengambil, menjadikan teman idolanya itu bukan orang muslim, bukan orang mukmin. Inilah yang perlu kita kaji bersama-sama. Jangan sampai anak-anak kita, keluarga kita, bekerja dimanapun, pergi dimanapun, siapa teman idolanya, siapa yang harus dijadikan sebagai idola mereka, harus kita perhatikan bersama-sama. Karena dengan adanya kita salah memilih teman idola ini, anak yang sudah kita lahirkan, anak yang sudah kita didik, anak yang sudah kita besarkan, ternyata sudah besar, mereka pergi mencari pekerjaan di suatu tempat, mendapatkan bos yang bukan seiman, yang tidak seakidah, mereka mengikuti daripada siapa yang dijadikan sebagai teman idola. Lambat laun imannya akan melemah, ketakwaannya akan melemah. Lambat laun kewajiban dalam menjalankan sholat waktu, 5 waktu ini akhirnya dianggap ringan, dianggap sesuatu yang berat, sehingga mereka tidak takut untuk meninggalkan kewajiban, yaitu sholat 5 waktu. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah, walaupun orang yang kita idolakan,
orangnya dalam keadaan baik, akan tetapi di dalam dirinya, di dalam hatinya itu penuh dengan cara-cara tipu daya yang akan menyusahkan kepada orang-orang yang beriman. Kita harus berhati-hati memilih teman idola, baik diri kita, baik anak kita, keluarga kita, ataupun anak-anak didik kita. Kemudian yang kedua, sektor perilaku atau sektor akhlak. Orang yang beriman, orang muslim, masih ada yang perilakunya tidak baik, akhlaknya tidak baik. Maka orang-orang yang seperti ini pun tidak boleh dijadikan sebagai teman idola atau orang yang paling diidolakan. Kita ketahui bersama-sama bahwasanya siapakah yang melakukan, yang mempunyai profesi sebagai seorang pencuri, dia pun juga mengaku dirinya mukmin muslim. Orang yang punya profesi menghina orang, membunuh orang, dia juga muslim dan mukmin. Orang yang suka korupsi, dia muslim dan juga mukmin. Jangan sampai kita jadikan sebagai idola kita. Walaupun mereka ini orang muslim, walaupun mereka ini orang yang mukmin dan juga mengaku umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semuanya adalah larangan-larangan yang sudah diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapa yang harus kita jadikan sebagai teman idola atau orang yang kita idolakan? Kita biasa mendengar istilah kumpulono wong kang soleh. Bergabunglah dengan orang yang solih. Bergabunglah dengan orang-orang ulama, para kiai, para cendekia. Maka inilah yang akan menyelamatkan iman kita, akan menyelamatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini mengidolakan orang-orang yang solih, mengidolakan para wali Allah, mengidolakan para ulama-ulama, karena ulama ini adalah warasatul anbiya, pewaris daripada nabi. Sekarang ini yang ada ulama, di zaman sahabat yang ada Rasulullah, di zaman tabi'in yang ada sahabat, di zaman tabi'in yang ada tabi'in, di zaman sekarang yang kita idolakan adalah para pewaris nabi, yaitu para ulama. Kita ketahui bersama-sama bahwasanya kalau kita ini selalu bergabung dengan orang-orang yang jahat, selalu bergabung orang-orang yang punya profesi menjadi minuman keras, punya profesi menjadi manusia-manusia yang tidak berakhlak mulia, punya profesi membunuh, punya profesi menghina, dan lain sebagainya, bisa-bisa iman kita, ketakwaan kita akan semakin melemah karena ikut kepada idola
yang profesinya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia sebagai seorang muslim. Maka kalau kita semuanya itu akan selalu mengidolakan orang yang profesinya tidak diridhoi oleh Allah, dikhawatirkan nanti di hari kiamat kita akan bersama-sama mereka di tengah-tengah panasnya api neraka. Tetapi kalau kita semuanya ini mengidolakan orang-orang yang menjadi pewaris Nabi, para wali Allah, para ulama-ulama Allah, kita mencintai, menghormati kepada mereka, insya Allah kita nanti di akhirat akan juga bersama mereka, juga bersama Rasulullah di dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Kita sangat prihatin sekali di zaman sekarang ini. Banyak umat manusia dengan para alim ulama, dengan para kiai, dia itu menghindar. Justru mereka itu mengikuti kepada jejak-jejaknya orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka tidak tahu bahwasanya di dunia inilah kita wajib memilih teman idola yang baik, yang bisa menghantarkan nanti selamat, bahagia, baik di dunia maupun di akhirat sana. Ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya siapa saja yang hidup di atas siratal mustaqim, agama Allah yaitu agama Islam, dia akan bersama-sama orang-orang yang diridhoi oleh Allah nanti di akhirat berada di surga. Tetapi kebanyakan umat manusia di zaman sekarang ini tidak memilih kepada pilihan-pilihan yang sudah dipilih oleh salafun sholih. Mereka semuanya ini memilih kepada apa yang telah disenangi oleh mereka, walaupun yang disenangi ini tidak begitu besar manfaatnya, bahkan belum tentu menyelamatkan hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Kita perhatikan kehidupan anak-anak kita, keluarga kita, dan siapapun yang ada di dekat kita. Kita arahkan mereka semuanya ini untuk selalu berhati-hati di dalam mengidolakan seseorang, karena mengidolakan seseorang itu adalah akan ikut kepada siapa yang diidolakan. Oleh karena itu, hadirin hadirat semuanya yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersama-sama kita memperhatikan iman kita, ketakwaan kita, supaya iman yang dan takwa yang kita miliki menjadi iman takwa yang selalu mempunyai bobot, selalu selamat, yang selalu bisa menghantarkan kita semuanya mendapatkan ampunan dari Allah, kasih sayang dari Allah, dan juga menghantarkan kita bersama para alim ulama, bersama Rasulullah di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf lahir batin dan juga mohon maaf atas segala kekhilafan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.